perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari ini kita umat manusia disuguhi berita-berita yang cukup memilukan, cukup menggemparkan, yakni kembalinya terjadi peperangan antara Israel dengan Palestina, yang tentunya selama ini sebagian bangsa-bangsa lain, negara lain berupaya mengusahakan untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak, namun selalu saja jalan buntu yang ditemukan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, mendengar berita seperti ini, sebagai seorang muslim, sebagai umat Islam, tentunya kita tidak bisa hanya berdiam diri. Betapa hidup kita saat ini memang kita bersyukur di negara kita selalu damai. Tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan. Namun tentunya sebagai seorang muslim yang memiliki keimanan yang sama, jiwa yang sama dengan warga Palestina, marilah kita untuk peduli dengan keadaan ini. Kalau ditilik dari sejarahnya, memang kaum Yahudi ini baru datang ke Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Pada saat itu mereka bisa memasuki Palestina atas restu dan perlindungan Inggris yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya saat itu. Bahkan di balik pemerintahan Inggris juga banyak pengusaha kaya berbangsa Yahudi yang selalu melakukan lobi-lobi. Ketahuilah hadirin sekalian, negara Yahudi Raya didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl bahkan pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pemimpin kaum muslimin sedunia saat itu, dengan sejumlah uang sekitar 150 juta pound sterling atau sekitar 3 triliun. Untuk apa? Untuk mendapatkan tanah Palestina. Akan tetapi Sultan Abdul Hamid II menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku tidak dapat memberikan walau sejengkal dari tanah ini," maksudnya adalah Palestina, "karena ia bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka." Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi saat itu bekerja sama meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah beberapa tahun berikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah itu orang-orang Yahudi berbondong-bondong mendatangi Palestina, merampas tanahnya sambil membunuhi warga Palestina. Dan tahun 1948, 14 Mei 1948, mereka mendirikan negara Israel, padahal sudah ada bangsa dan negara Palestina saat itu. Kaum muslimin rahimakumullah,
Palestina, berbicara Palestina sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kita umat Islam. Syam, kita pernah mendengar nama negeri Syam yang di dalamnya itu ada Palestinanya. Itu pernah tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 71. Kata Allah, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami menyelamatkan dia, maksudnya Ibrahim, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Jadi menurut ayat ini memang tanah Palestina itu tanah yang berkah. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari mereka dengan berhijrah ke negeri Syam, yaitu tanah yang disucikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Di antaranya kata beliau, Tuba lisyami, fakulna li ayyi dzalika ya Rasulullah. Qala li anna malaikatur rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Kata Nabi, keberuntungan bagi penduduk Syam. Kami bertanya, para sahabat bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka atau penduduk Syam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di Palestina juga sebagaimana yang kita tahu terdapat Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslim dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di awal tadi kami menyebutkan ayatnya, ayat 1 dari surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah menjawab, bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, lalu sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya sholat di dalamnya, di dalam Baitul Maqdis itu seperti 1000 kali sholat di tempat lain. Pahalanya berlipat-lipat kalau kita bisa sholat di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itulah jelas bahwa tanah Palestina, Yerusalem dan Al-Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslimin. Sungguh merupakan kebodohan dan kampanye yang sesat kalau ada yang mengatakan bahwa Palestina, Yerusalem bukanlah urusan Islam dan umatnya. Hanya kita agak heran, ya, kadang-kadang karena manusia di dunia ini sudah dipecah menjadi bangsa yang beragam, banyak sekali. Ketika kita ingin membantu mereka, itu selalu saja kita disudutkan. Namun sejak kemarin kita mendengar berita, kenapa Amerika sudah siap membantu. Inggris sudah siap mengirimkan kapal perangnya untuk membantu Israel. Jerman juga siap mengirimkan senjata drone-nya. Prancis melarang warganya untuk berdemo membela Palestina. Ketika negara-negara Islam
negara yang mayoritas Islam ingin membantu, kita disudutkan dan dianggap sebagai bagian dari teroris. Sementara mereka dengan mudahnya membantu Israel. Jadi sesungguhnya siapa yang teroris? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada fakta lain yang menyebutkan bahwa wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah Kharaj sejak era kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 637 Masehi. Khalifah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari Uskup Yerusalem, Sopronius. Dan kemudian fakta berikutnya, kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negara tersebut lewat perjanjian Umayyah, di mana dalam perjanjian tersebut khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani, melindungi kaum Nasrani terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khilafah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum muslimin di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Namun kenyataannya perjanjian tersebut dilanggar oleh kaum Yahudi. Ini kalau kita ingat sejarah, ketika Rasulullah SAW pernah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum kafir Quraisy, ya, salah satunya adalah bahwa umat Islam baru boleh umroh tahun depan ke Mekah. Tetapi begitu saatnya mau umroh dihalang-halangi. Apa yang terjadi, hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kata Allah, perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu, dan usirlah mereka sebagaimana mereka berani mengusir kamu. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Sebenarnya ayat ini masih berlaku untuk umat Islam sedunia. Namun akan tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah terlanjur terpecah-pecah menjadi bangsa-bangsa yang berbeda satu sama lain. Maka kita tidak bisa membantu Palestina saat ini dengan tenaga fisik kita, dengan angkatan perang kita, karena mungkin akan dianggap makin besar peperangan ini. Itulah sebabnya, karena tanah Palestina jauh dari bangsa ini, dari negara ini, dan kita juga tidak bisa membantu secara langsung, secara fisik, kita bantu dengan cara lain. Mungkin kita memberikan sumbangan-sumbangan, kalau memang sumbangan itu ditujukan kepada warga Palestina. Atau juga berdoa untuk mereka. Maka MUI, ya, tokoh-tokoh agama juga sudah menganjurkan kita semua untuk membaca kunut nazilah, kunut pertolongan, baca doa kunut setiap sholat 5 waktu. Atau juga sholat gaib dipersilahkan. Dan termasuk pada saat ini kami juga dihimbau baik oleh MUI maupun oleh Duta Besar Palestina yang ada di Indonesia untuk mengingatkan kita semua tentang nasib saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan khutbah ini bisa menjadi renungan buat kita semua, dan kita juga selalu berusaha membantu saudara-saudara kita. Apakah dengan harta kita atau dengan doa-doa kita, karena insya Allah Rasulullah pernah menyampaikan ad-du'a silahul mu'min
wa imaduddin wa nur samawati wal ard. Doa itu kata Nabi adalah senjata juga buat umat Islam. Senjata kita dari jauh adalah doa. Dan juga penegak agama juga menjadi cahaya langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.